I don't wanna go to sleep tonight when I can stay up thinking about you. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatima Resestri Levante Mariono dengan NIM 2019 310 740. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan saya Selin Cecilia Pardusi dengan NIM 2019 310 752 dari kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktaran Maulana, NIM 2019 310 762. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai konsinyasi yang tidak terjual sepenuhnya atau hanya terjual sebagian. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi merupakan penyerahan barang oleh pihak yang memiliki barang kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dengan persetujuan bahwa hak barang-barang tersebut tetap berada di tangan pemilik selama barang-barang tersebut belum terjual. Nah, pihak yang memiliki barang disebut dengan konsignor atau pengamanat. Sedangkan pihak yang menerima barang disebut dengan konsigna atau faktor, komisioner atau juga commission merchant atau pedagang komisi. Kemudian, untuk karakteristik sendiri dalam penjualan konsinyasi terdapat 4, yaitu yang pertama, hal pemilikan terhadap barang-barang tersebut masih berada di tangan konsignor. Barang ini masih dilaporkan sebagai persediaan dalam laporan konsignornya. Sedangkan karakteristik yang kedua yaitu selama barang tersebut belum terjual oleh konsignor maupun konsigna, maka barang tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan. Dan karakteristik yang ketiga, pihak konsignor tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi, baik sejak pengiriman sampai dengan barang tersebut terjual, kecuali dengan adanya perjanjian lain. Dan untuk karakteristik yang keempat yaitu komisioner bertanggung jawab untuk menjaga keamanan barang-barang yang telah ditetapkan tersebut. Nah, setelah karakteristik, kita juga harus mengetahui mengenai hak-hak dan juga kewajiban dari komisioner. Untuk hak-hak dari komisioner sendiri yaitu yang pertama, mendapatkan komisi dan juga penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjual barang tersebut sesuai dengan perjanjian. Dan hak yang kedua yaitu komisioner diberi hak untuk memberikan jaminan dan juga garansi. Dan yang ketiga, komisioner diberi hak untuk memberikan syarat-syarat tertentu dalam penjualannya, sesuai dengan perjanjian penjualan. Kemudian untuk kewajiban komisioner yaitu yang pertama, menjaga keamanan dan keselamatan barang. Kemudian yang kedua, mematuhi perjanjian. Dan yang ketiga, harus memisahkan barang konsinyasi dengan barang lainnya, baik secara fisik maupun secara administratif. Dan untuk kewajiban yang keempat, yaitu harus membuat laporan secara periodik. Dalam penjualan konsinyasi dapat dilakukan 2 pembukuan, baik untuk komisioner maupun bagi pengamanat. Yaitu yang pertama, transaksi yang dilakukan secara terpisah dari laba atas penjualan biasa, dan transaksi konsinyasi yang dilakukan secara tidak terpisah dengan laba atas penjualan biasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya mengenai materi kita pada hari ini. Kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai akuntansi barang konsinyasi yang tidak habis terjual. Nah, apabila jangka waktu perjanjian konsinyasi telah selesai sedangkan belum seluruhnya barang-barang konsinyasi berhasil dijual oleh konsinyi, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap biaya-biaya terkait pada produk yang belum terjual. Nah, biaya-biaya terkait pada produk yang belum terjual ini, baik yang berasal dari pihak konsinyur sendiri maupun biaya yang dibebankan oleh konsinyi, harus ditangguhkan pembebanannya dari pendapatan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Kemudian, pada akhir periode akuntansi, pihak konsinyi membuat laporan penjualan konsinyasi. Apabila barang konsinyi baru terjual sebagian, maka konsinyur harus menganalisis semua beban yang dikeluarkan oleh konsinyur dan konsinyi dengan cara perbandingan barang yang terjual dan belum terjual. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh transaksi konsinyasi di mana pada akhir periode
barang tidak habis terjual berdasarkan laporan penjualan barang konsinyasi. Nah, pada layar ini rekan-rekan bisa melihat contoh laporan penjualan barang konsinyasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009. Kita bisa melihat bersama bahwa pada laporan ini terdapat nama barang yaitu pesawat radio. Jumlahnya yaitu 6 pieces. Konsinyornya yaitu Western Sales CO. Kemudian kita bisa melihat penjualannya yaitu 6 buah pesawat radio dengan harga $85 per unitnya. Sehingga 6 buah dikali $85 sama dengan $510. Kemudian ada beban. Beban yang pertama yaitu ongkos angkut yakni $25, kemudian komisinya 20% nih rekan-rekan. Berarti 20% dari $510 sehingga komisinya yaitu $102. Sehingga total bebannya yaitu 120. Nah, sehingga total saldonya yaitu $510 ditambah dikurangi $127 yaitu bebannya, sehingga total saldonya yaitu $383. Nah, untuk sisa barang terjual yaitu 4 unit pesawat radionya. Nah, lalu bagaimana pencatatan pada buku-buku konsinyi? Nah, ada 2 metode atau 2 model ya rekan-rekan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu penjualan konsinyasi yang dicatat secara terpisah, dan yang kedua penjualan konsinyasi yang dicatat secara tidak terpisah, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan bagaimana pencatatan penjualan konsinyasi yang dicatat secara terpisahnya pada barang yang tidak terjual, seperti itu. Nah, untuk yang pencatatan tidak terpisahnya akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Baik, langsung saja. Penjualan konsinyasi yang dicatat secara terpisah, yang pertama, penyerahan barang kepada pihak konsinyi. Pihak konsinyasi mencatat penerimaan barang atas konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku tersendiri, seperti itu. Nah, jadi ada memo terkait penerimaan barangnya. Kemudian yang kedua, dibayar ongkos angkut lokal untuk 6 buah pesawat radio sebesar $25 seperti yang ada di laporan tadi. Maka jurnalnya yaitu seperti yang rekan-rekan bisa lihat di layar, maka jurnalnya yaitu konsinyasi masuk debit pada kasnya kredit senilai $25. Nah, kemudian yang ketiga, penjualan oleh pihak konsinyi sebanyak 6 buah pesawat radio dengan harga $85 per unitnya. Berarti $85 dikali 6 pieces. Karena yang terjual 6 unit, seperti itu. Sehingga $510. Maka jurnalnya yaitu kas, debit, konsinyasi masuk, kredit senilai $510. Kemudian yang keempat, mencatat komisi atau laba atas hasil penjualan konsinyasi, yaitu komisinya sebesar 20% dikali $510 penjualannya tadi, maka hasilnya itu $102. Dengan jurnalnya yaitu konsinyasi masuk debit, komisi atas penjualan konsinyasi kredit dengan nilai $102. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu pengiriman uang kas sebesar saldo yang terutang beserta laporan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyinya. Maka jurnalnya yaitu konsinyasi masuk debit pada kas kredit senilai $383. Nah, baiklah rekan-rekan, itu dia tadi penjelasan mengenai bagaimana akuntansi pada barang konsinyasi yang tidak terjual, dan juga berikut dengan pencatatan dengan model secara terpisah, seperti itu ya rekan-rekan. Nah, untuk pencatatan barang konsinyasi atau penjualan konsinyasinya yang secara tidak terpisahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya adalah penjualan konsinyasi yang tidak dicatat secara terpisah. Catatan-catatan pihak konsinyi jika penjualan konsinyasi yang tidak dicatat secara terpisah. Tidak dibutuhkan penyusunan pos jurnal pada akhir periode jika pos-pos jurnal telah dibuat pada waktu barang-barang konsinyasi dijual, yang menetapkan pembelian atau harga pokok penjualan
dan kewajiban kepada pihak konsinyor. Saldo kredit dalam perkiraan pihak konsinyor pada akhir periode dicantumkan dalam neraca sebagai utang lancar, sedangkan saldo debit dicantumkan sebagai piutang lancar. Kemudian yang pertama itu adalah penyerahan barang kepada pihak konsinyi. Pihak konsinyi mencatat penerimaan barang atas konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku yang tersendiri. Kemudian dibayar ongkos angkut lokal untuk 6 buah pesawat radio sebesar $25 dengan jurnal Western.co sebesar $25 di debit, kemudian kreditnya adalah kas sebesar $25. Kemudian penjualan oleh pihak konsinyi 6 buah pesawat radio at $85 dikali dengan 6 pieces sebesar $510 dengan jurnal kas $510 pada debit, kemudian kreditnya adalah penjualan sebesar $510. Dan yang terakhir adalah pengiriman uang kas sebesar saldo yang terutang beserta laporan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi. Jurnalnya adalah westernsellers.co sebesar $383 di debit, kemudian kreditnya adalah kas sebesar $383. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang barang-barang konsinyasi yang dikembalikan. Apabila barang-barang konsinyasi dikembalikan kepada si pemilik barang atau konsinor, maka rekening barang-barang konsinyasi harus dikreditkan dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas untuk menjual barang tersebut seperti ongkos angkut, biaya pengepakan, biaya perakitan, dan biaya pengiriman kembali harus dibebankan kepada pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Biaya-biaya yang terjadi itu tidak dikapitalisasi sebagai bagian harga pokok barang yang dikembalikan atau tidak perlu ditangguhkan pembebanannya karena tidak memberikan manfaatnya di masa yang akan datang. Dalam hal barang-barang dikembalikan karena rusak sehingga manfaatnya tidak lagi sebanding dengan harga pokoknya, maka penurunan nilai itu harus diakui sebagai kerugian. Dan jika biaya-biaya perbaikan harus diperlukan untuk dapat menjual barang-barang tersebut, maka biaya perbaikan atau reparasi demikian harus diakui sebagai biaya periode yang bersangkutan. Selanjutnya, laporan penjualan barang konsinyasi. Pada suatu periode tertentu, konsinyi wajib memberikan laporan konsinyasi mengenai barang-barang komisi account sales secara terbuka kepada konsinyor yang meliputi antara lain: yang pertama, barang-barang komisi pada awal periode; yang kedua adalah penerimaan barang-barang komisi pada periode tersebut; yang ketiga, penjualan barang-barang komisi pada periode tersebut; yang keempat, beban-beban yang telah dikeluarkan pada periode tersebut sehubungan dengan barang-barang komisi menjadi beban konsinyor; yang kelima adalah pengiriman uang kepada konsinyor selama periode tersebut; dan yang keenam adalah saldo tagihan atau kewajiban yang ada. I don't wanna go to sleep tonight when I can stay up thinking about you.